Nah, selamat pagi, Ibu dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan ini, kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai algoritma penelusuran graf, yaitu depth first search dan breadth first search. Algoritma ini merupakan bagian penting dalam ilmu struktur data dan digunakan secara luas dalam berbagai bidang, seperti pencarian jalur, AI, hingga analisis jaringan. Nah, di presentasi ini, kami akan membahas konsep dasar, cara kerja, serta perbedaan penerapan antara DFS dan BFS, agar dapat dipahami secara sistematif dan komprehensif. Lanjut. Nah, sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Ya, dimulai dari saya sendiri, Maesa Wiratama dengan NIM akhir 023. Dan saya Ariel dengan NIM akhir 030. Saya Jonathan dengan NIM akhir 036. Baik, pada slide ini kita akan membahas konsep dari DFS atau Depth First Search. Jadi DFS itu cara mencari atau menjelajahi graf dengan masuk ke satu jalur sedalam mungkin. Baru nanti balik lagi ke atas kalau sudah mentok. Ibaratnya kalau kayak kita masuk ke labirin, terus kita pilih salah satu jalan, terus kita ikutin terus sampai ujung. Nah, kalau sudah sampai, nah kalau sudah nggak bisa lanjut, baru kita balik dan coba jalan yang lain. Di episodenya ada yang pertama, semua simpul ditandain belum dikunjung. Yang kedua, terus kita cek satu persatu simpul. Kalau simpul itu belum dikunjungin, kita jalankan DFS dari situ. Nah, DFS ini pakai konsep rekursif. Jadi fungsi akan memanggil dirinya sendiri untuk lanjut ke simpul berikutnya. Makanya DFS ini terkenal dengan cara kerja yang masuk dulu, sedalam-dalamnya, baru balik. Lanjut ke slide keempat. Nah, di slide ini kita akan bahas bagaimana cara kerja DFS dalam implementasinya. Yang pertama, kita punya array visited yang digunakan untuk menandai simpul mana yang sudah dikunjungin. Nah, awalnya semua simpul bernilai 0, artinya belum dikunjungin. Lalu kita cek setiap simpulnya. Kalau simpul belum dikunjungin, maka kita jalankan DFS dari simpul tersebut. Saat DFS berjalan, nilai count akan bertambah untuk mencatat urutan kunjungan. Lalu simpul yang dikunjungin akan langsung ditandain. Nah, setelah itu, algoritma akan mengecek semua tetangga dari simpul tersebut. Nah, kalau ada tetangga yang belum dikunjungin, maka DFS akan dipanggil lagi secara rekursif. Nah, proses ini terus berulang sampai semua simpul dalam graf sudah dikunjungin. Jadi intinya itu DFS akan masuk terus ke dalam sampai mentok, lalu balik lagi ke simpul yang lain sebelum dikunjungin. Untuk slide berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh pemasaran dari DPS. DPS sering digunakan untuk mencari solusi pada state space tree, yaitu struktur pohon yang mempresentasikan semua kemungkinan yang ada dari suatu masalah. Setiap simpul dalam pohon tersebut menggambarkan satu kondisi atau langkah dalam proses pencari solusi. Salah satu contoh penerapan DVS adalah mencari permutasi. Misalnya, permutasi dari huruf A, B, dan C dalam kasus algoritma akan membangun pohon kemungkinan secara bertahap, dimulai dari keadaan awal hingga mencapai semua kemungkinan susunan yang valid. DVS akan bekerja dengan cara memilih jalur terlebih dahulu, kemudian menelusuri sampai selesai sebelum kembali dan mencoba jalur lainnya. Dengan cara ini, semua kemungkinan solusi dapat ditemukan secara sistematis. Lalu, saya akan menjelaskan implementasi DVS pada graf. Kan kalau DVS itu dia itu menyelam dulu sedalam mungkin. Eh, Dia akan mencari dengan cara menjelajahi satu jalur terlebih dahulu sedalam mungkin sebelum berpindah jalur ke lainnya. Proses transfer file dimulai dari node sumber yaitu node 0. Dari node ini, algoritma akan memilih satu lagi cabang dan terus masuk ke node berikutnya
hingga tidak bisa melanjutkannya lagi. Langkah pertama dari node 0, kita masuk ke node 1. Transposa dilanjutkan ke node 4. Eh, karena node 4 tidak memiliki cabang lanjutan, maka proses itu berhenti. Eh, berhenti sementara di titik tersebut. Setelah itu, algoritma melakukan backtracking, yaitu kembali ke node sebelumnya. Dalam hal ini, node 1 lalu melanjutkan ke node berikutnya, yaitu node 5. Setelah semua cabang dari node 1 selesai, proses kembali ke node 0 dan melanjutkan ke node berikutnya, yaitu node 2. Dari node 2, transversal dilanjutkan ke node 6, kemudian kembali lagi ke node 0, dan menuju ke node terakhir, yaitu node 3. Lalu ke node 7, sehingga urutan hasil transversal DPS pada graf yang ada pada gambar ini adalah 0, 1, 4, 5, 2, 6, 3, dan 7. Inti dari algoritma DVS adalah fokus menyelesaikan satu jalur terlebih dahulu sampai mentok, kemudian kita kembali ke node sebelumnya untuk mencari jalur lain yang belum dikunjungi. Proses ini biasa diimplementasikan menggunakan rekursif atau struktur data stack. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan konsep dasar BFS. Nah, berbeda dengan DFS, BFS ini dimulai pada simpul akar dan memeriksa semua simpul tetangganya secara bergiliran. Setelah itu, BFS baru memeriksa simpul tetangga dari tetangga tersebut yang belum diuji. Nah, berdasarkan algoritma 3 dan algoritma 4, BFS juga menggunakan array preceded yang diinstalasi dengan O. Lalu BFS menggunakan struktur data antrian atau queue untuk menyimpan daftar simpul yang tetangganya mungkin perlu dikunjungi. Setelah saat subrutin BFS P dipanggil, simpul P lalu dimasukkan ke dalam antrian Q. Selama Q tidak kosong, nanti algoritma mengambil elemen pertama Q0, memeriksa semua tetangganya W, dan jika W belum dikunjungi, W diberi nilai count dan ditambahkan ke akhir antrian Q. Setelah semua tetangganya diperiksa, Q akan dihapus dari antrian. Nah, jadi intinya BPS ini ia hanya menyesuaikan semua simpul di level N sebelum berani melangkah ke level N plus 1. Nah, inilah alasan mengapa BFS selalu berhasil menemukan jalur terpendek atau solusi yang paling optimal jika setiap langkah memiliki bobot yang sama. Slide berikutnya. Nah, di sini ada contoh implementasi grafnya yang dimana kalau BFS itu cara jalannya melebar, baru turun ke bawah. Jadi dari 0 dia akan kunjungi paling dekat dulu, yaitu 1, baru kedua, baru ketiga, baru lanjut ke bawahnya dari 1 ke dari 3 ke 4, 5, 6, baru ke 7. Jadi untuk urutannya sendiri yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi intinya BPS ini per level yang dekat disikat dulu semuanya, biasanya pakai queue atau antrean. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Nah, di sini ada contoh permasalahan BFS. Pada slide ini kami menampilkan beberapa contoh penerapan algoritma BFS dalam kehidupan nyata. Pertama, dalam pencarian jalur terpendek, BFS digunakan untuk menemukan rute dengan jumlah langkah yang paling sedikit. Hal ini karena BFS bekerja secara bertahap berdasarkan level, sehingga solusi terdekat akan ditemukan terlebih dahulu. Yang kedua, pada jaring sosial,
BFS dimanfaatkan untuk mengidentifikasi hubungan antar pengguna berdasarkan tingkat kedekatan seperti visur rekomendasi teman. Yang ketiga, dalam game atau pencarian jalur pada labirin, BFS membantu menentukan jalur tercepat menuju tujuan dengan cara mengeksplorasi semua kemungkinan terdekat terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke jalur berikutnya. Dengan demikian, BFS sangat efektif dalam permasalahan yang berfokus pada pencarian solusi optimal berdasarkan jarak atau langkah minimum. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada perbedaan penerapan BFS dan BFS pada 8 puzzle. Nah, di slide ini menunjukkan perbedaan penerapan BFS dan DFS dalam kasus 8 puzzle game. Secara konseptual, BFS akan mengeksplorasi semua kemungkinan langkah pada satu tingkat terlebih dahulu sebelum berpindah ke tingkat berikutnya. Hal ini membuat BFS lebih optimal dalam menemukan solusi dengan langkah paling sedikit, namun membutuhkan memori yang lebih besar. Nah, sebaliknya, DFS bekerja dengan menelusuri satu jalur secara mendalam hingga mencapai kondisi tertentu sebelum melakukan backtracking. Pendekatan ini lebih hemat memori, tetapi tidak menjamin solusi yang ditemukan adalah yang paling optimal. Oleh karena itu, pemilihan antara BFS dan DFS sangat bergantung pada kebutuhan, apakah mengutamakan efisiensi memori atau optimalitas solusi. Lanjut. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa algoritma DFS dan BFS memiliki karakteristik serta keunggulan masing-masing dalam proses penelusuran graf. DFS unggul dalam penggunaan memori yang lebih efisien dan cocok untuk eksplorasi mendalam, sedangkan BFS lebih efektif dalam menemukan solusi optimal dengan jumlah langkah minimum. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami mohon maaf apabila terdapat kekurangan, dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.